Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Hukum Acara Perdata Ibu Ika Dika SHIMH. Semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati teman-teman kelas 1A dan tidak ketinggalan pula para pemakalah, yaitu kelompok 6 yang terdiri dari Marsanda Sulistiana, Supriyadi, dan Pinkan Gita. Baiklah, saya selaku moderator akan memulai acaranya. Yang pertama yaitu pembukaan. Dengan pembukaan ini marilah kita bersama-sama mengucapkan lafaz basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, untuk selanjutnya yaitu pembacaan materi. Yang pertama akan diisi oleh Supriyadi, saya sendiri, mengenai pengertian sita jaminan. Baiklah, pengertian sita jaminan. Sita atau baseline ialah suatu tindakan hukum oleh hakim yang bersifat eksepsional atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa untuk mengamankan barang-barang sengketa atau yang menjadi jaminan dari kemungkinan dipindah tangankan, dibebani suatu sebagai jaminan, dirusak atau dimusnahkan oleh pemenang atau pihak yang menguasai barang-barang tersebut untuk menjamin agar putusan hakim nantinya dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Jadi sita jaminan merupakan suatu tindakan mendahului proses pemeriksaan di muka pengadilan yang menyangkut peletakan sita jaminan. Pengertian yang terkandung dalam penyitaan atau baseline sebagaimana diuraikan oleh Yahya Harahap, yaitu suatu tindakan menempatkan harta kekayaan tergugat secara paksa berada ke dalam keadaan penjagaan. Baiklah, untuk pemaparan materi selanjutnya akan disampaikan oleh saudari Pinkan Gita. Padanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada saudara Supri. Saya akan melanjutkan apa itu tujuan sita jaminan. Tujuan sita jaminan itu agar gugatan tidak ilosoir, hukum tergugat tidak dialihkan atau dibebani dengan hak kebendaan. Yang kedua merupakan upaya bagi penggugat untuk menjamin dan melindungi kepentingannya atas keutuhan hukum tergugat sampai dengan putusan BKHT. Yang ketiga, untuk menghindari itikat buruk tergugat dengan berusaha melepaskan tanggung jawab atau civil liability yang mesti dipikulnya atas PMH WP yang dilakukannya. Yang terakhir, objek eksekusi sudah pasti ada. Selanjutnya, jenis sita jaminan. Yang pertama adalah conservature. Conservature itu adalah sita yang diletakkan, baik itu terhadap benda bergerak maupun tidak bergerak, yang dimiliki atau berbeda dalam penguasaan tergugat. Yang kedua adalah revidentiary, sita yang diletakkan benda bergerak milik penggugat yang berbeda dalam penguasaan tergugat. Yang ketiga, martial, sita yang dimohonkan oleh istri baik terhadap benda bergerak maupun tidak yang dimiliki atau berada dalam penguasaan suami. Dan yang terakhir adalah penbeslak, sita yang diletakkan baik itu terhadap benda bergerak maupun tidak milik tergugat guna memenuhi sesuatu kewajiban tertentu. Misal dalam kasus wansprentasi, sewa menyewa tanah atau bangunan. Permohonan sita jaminan. Permohonan sita jaminan merupakan sita terhadap barang milik tergugat yang disengketa status kepemilikannya, atau dalam sengketa hutang piutang atau tuntutan ganti rugi. Sita jaminan diatur dalam pasal 227 Herizen Inland Reglement. Ada beberapa langkah yang harus dilakukan majelis hukum terhadap permohonan sita jaminan. Yang pertama itu ketua majelis membuat penetapan tentang permohonan sita jaminan dan hari persidangan perkara tersebut dengan 4 macam kemungkinan.
Yang pertama itu mengabulkan permohonan sita sekaligus menetapkan hari sidang. Yang kedua, menolak permohonan sita jaminan dan menetapkan hari sidang. Yang ketiga itu mengabulkan permohonan sita jaminan dan menangguhkan hari sidang. Yang keempat itu permohonan sita jaminan menetapkan hari sidang. Langkah yang kedua itu apabila majelis hakim memilih membuat penetapan. Yang keempat yaitu menetapkan hari sidang dan menangguhkan tentang permohonan sita jaminan. Yang kedua itu jurusita pengganti mengambil para pihak untuk menghadiri persidangan. Yang selanjutnya itu adanya prasangka yang kuat serta beralasan yang kuat. Yang selanjutnya ketua majelis membuat penetapan yang berisikan pengabulan tentang permohonan sita jaminan. Yang ketiga itu setelah memperoleh perintah dari ketua majelis agar meletakkan sita terhadap objek yang dimohonkan diletakkan sita jaminan. Berikut langkah-langkah persiapannya antara lain mencek kasir atau jurnal keuangan perkara. Ada beberapa rincian biaya dalam pelaksanaan sita jaminan. Yang pertama itu PNBP, yang kedua itu biaya pelaksanaan, yang ketiga biaya transportasi, yang keempat. Baiklah, itu saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok 6 Hukum Acara Perdata. Bila ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.